Sebagaimana pujian ini mengatakan bahwa kerinduan kami untuk kami dapat mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kerinduan kami untuk kami dapat mengutamakan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Walaupun pada kenyataannya ada banyak hal yang membuat kami begitu berat untuk melakukannya. Tentu bukan karena Tuhan, tetapi karena seringkali kami yang abai terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami dapat kembali berkumpul bersama memuji Tuhan dan terlebih dalam belajar bersama kepada firman Tuhan. Doa hambamu, permohonan hambamu supaya kiranya dengan firman Tuhan ini dapat memantapkan hati kami, memantapkan iman kami, dapat membuat kami lebih mampu untuk dapat mencintai Tuhan lebih sungguh dan memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Kuasai hambamu yang jauh dari sempurna ini dalam setiap perkataan hambamu yang keluar dari hati dan pikiran melalui perkataan, supaya semua berasal dari Tuhan dan kembali menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan tentunya biarlah setiap jemaatmu, khususnya mereka yang hadir di ruangan ini, mereka yang mendengarkannya, mereka akan diubahkan oleh Tuhan, mereka dimampukan untuk Tuhan, untuk mereka dapat semakin memprioritaskan Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan. Kuasai hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan kuasai ruangan ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Masih ingat tema bulan ini? Hah? Hubungan yang sehat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Selama 3 minggu kita sudah belajar tentang apa saja? Apa yang bisa membangun hubungan yang sehat? Salah satu Rai KB. Yang paling terakhir saja. Hah? Harus beriman. Sebelumnya apa? Memiliki kehidupan apa? Doa. Yang apa? Yang berkualitas. Dan juga ada beberapa cara untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang sehat dengan Tuhan. Dan karena ini minggu terakhir, saya mau sampaikan bahwa selain hal-hal yang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, tetapi hal yang harus kita waspadai juga, bahwa di samping itu semua, di luar itu semua tadi, ada hal juga yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan bukannya semakin jauh tetapi bukannya semakin dekat tetapi semakin jauh gitu. Ada sesuatu yang bisa merusak hubungan itu, membuat kita menjadi tidak lagi mengenal Tuhan semakin dekat, membuat kita tidak lagi peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Ya gampangnya begini, kalau aplikasinya dalam kehidupan rumah tangga khususnya suami istri. Jadi masih ingat tak beberapa tahun lalu, entah berapa tahun yang lalu, kita pernah punya persekutuan pasutri, persekutuan pasangan suami istri, yang sudah lama tidak berjalan lagi. Tapi kalau jenengan masih ingat, dalam kesempatan itu pernah saya ajak main game tes kecocokan. Kenal apa enggak?
dengan pasanganmu dengan pertanyaan-pertanyaan yang simple. Seperti apa contohnya? Apa warna apa? Apa? Warna kesukaan. Ono sing iso jawab ya akeh sing ra iso jawab. Makanan kesukaan. Apa bener? Ya pertanyaan-pertanyaan simpel lah. Makanan kesukaan, warna kesukaan bojomu apa gitu. Jadi yang menarik adalah yang menikahnya jauh lebih lama malah sing paling akeh salahe. Gitu Pak Kong. Nah, antara orang ngerti apa lali kan gitu. Gitu kan? Walaupun tidak bermaksud mengarahkan ke pikiran yang macam-macam, tetapi perlu diwaspadai. Kalau dengan hal yang sepele saja kita tidak mengenal pasangan kita tidak tahu bagaimana pasangan kita, patut diindikasikan ada kemungkinan bahwa mungkin sedang ada sesuatu yang salah dalam pengenalan hubungan antara suami dengan istri. Patut diwaspadai. Gitu. Bukan berarti ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi, enggak gitu. Demikian juga dengan kehidupan kita dengan Tuhan, hubungan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah tidak mengenal lagi bagaimana Tuhan kita, ketika kita sudah tidak peka lagi terhadap apa suara Tuhan, maka kita perlu waspada. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah antara hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kira-kira apa saja sih? Kita akan belajar pagi ini, namun sebelumnya kita akan membuka kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga saja. Yesaya pasal 59. Sampun? Sampun? Ya sudah ketemu, katakan amin. Amin kita tandane setuju, berarti jelas setuju lewat ketemu, kok ragumen me ngomong amin. Sudah ketemu? Belum. Belum iki maca itu. Saya akan bacakan untuk jenengan. Yesaya pasal yang ke-59 ayat pertama sampai dengan yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu, catat ini baik-baik, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, piye garis besar ya kira-kira? Sudah nangkap? Apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak? Karena dalam firman Tuhan ayat yang pertama dikatakan sesungguhnya tanganku Tuhan itu nggak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya nggak kurang tajam untuk mendengar. Janjane itu Tuhan itu sayangnya luar biasa dengan kita, amin. Tuhan itu sayang sekali dengan umat manusia. Sesungguhnya berkat Tuhan itu melimpah-limpah untuk orang-orang yang percaya. Tetapi yang perlu dicatat, semua itu menjadi rusak. Bukan karena Tuhan sudah tidak sayang lagi kepada kita. Tetapi yang pertama saya mencatat, semua terjadi karena kejahatan dan dosa-dosa manusia. Yang adalah kita sendiri. Perlu kita ingat ketika Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Bukan hanya keselamatan yang kita dapatkan, bukan hanya hidup kekal yang akan didapatkan oleh manusia yang percaya kepadanya, tetapi ada sebuah hubungan yang dipulihkan antara manusia dengan Allah. Karena sebelumnya sudah rusak oleh perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri, oleh dosa-dosa manusia itu sendiri. Hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak.
Makanya lek ana apa-apa Tuhan ngomongnya dengan nabi. Komunikasi antara Tuhan dengan manusia menjadi terbatas kecuali kepada orang-orang pilihannya. Dan dengan matinya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, selain keselamatan dan hidup kekal, ada sebuah hubungan yang dipulihkan. Tetapi semua itu akan bisa menjadi rusak kembali ketika kita masih hidup di dalam dosa. Ketika hidup kita masih dikuasai oleh kejahatan, bisa rusak lagi. Mengapa demikian? Berarti Tuhan jahat, Pak. Berarti Tuhan itu berarti mati di atas kayu salib ra ikhlas, Pak. Lek ikhlas kan ya menehi ora ditarik meneh, Pak. Nah, seperti itu. Kita harus sadari, kita harus pahami bahwa kekudusan Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Oke? Kekudusan Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Masih ingat Imam Lewi ketika masuk ke dalam satu kemah suci, dia harus dalam keadaan suci, keadaan yang kudus. Ya, satu syaratnya harus dari suku Lewi. Dua, harus kudus. Maka ketika imam itu masuk ke dalam kemah suci untuk melakukan tugas pelayanannya, dari luar itu ditarik di pinggangnya itu semacam tali yang terhubung keluar. Jadi lega metu-metu kene apa wah mati gini jero tarik. Karena nggak mungkin juga orang yang akan masuk ke dalamnya mengambil jasadnya, ndak. Karena ketika dia masuk ke dalam mengambil jasadnya, dia mati sisa di sana. Sebegitu kudusnya Tuhan, sehingga tidak mau terkontaminasi oleh dosa. Betul? Maka dari itu, berkatnya Tuhan, kasihnya Tuhan itu hanya akan menjadi sia-sia karena kita yang masih suka hidup di dalam dosa. Sebagaimana ayat yang kedua tadi, katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Makanya mungkin Tuhan, apa toko dongoku kok ora didengarkan? Tuhan, kenapa toko dongoku ora dikabulkan? Sesungguhnya bukan tidak dikabulkan, tetapi bisa saja, mungkin saja hidup kita masih belum kudus. Bisa saja hidup kita masih belum berkenan. Ojo kesusunya laki Tuhan se, wah Tuhan gak jawab dongoku. Kose. Bagaimana dengan hidup kita? Dan ayat firman Tuhan ini menegur kita pada pagi hari ini. Lalu apa lagi yang bisa merusak? Nah, iso gambar apa boten? Kira-kira apa lagi yang merusak selain dosa? Ayat yang ketiga. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Ada tangan yang cemar oleh darah dan jari yang cemar juga oleh kejahatan. Yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan adalah, kita bandingkan dengan kitab Markus pasal 9 ayat 43 di mana Yesus berkata, kalau engkau karena tanganmu engkau menjadi sesat. Kalau engkau disesatkan karena tanganmu, maka apa Yesus katakan? Potonglah atau penggalah tanganmu. Karena lebih baik engkau hidup sebagai orang yang tudung tangan atau tangannya buntung, daripada tanganmu utuh ning kamu masuk neraka, ke dalam api yang abadi. Maksudnya apa? Kaitannya dengan ini. Yesus tidak sedang mengajarkan kita potong tangan, wis ra usum. Ya, wis ra usum. Kita tidak sedang hidup di zaman zaman jahiliyah atau zaman yang tidak berpendidikan, berperi kemanusiaan. Tapi maksud Yesus katakan itu bahwa apapun yang membuat kita, menyebabkan kita melakukan kejahatan, potong
potong dan cabut sampai ke akar-akarnya. Karena tangan yang cemar itu, jari-jari yang penuh darah itu, atau kehidupan yang masih di dalamnya ada akar kejahatan, tidak akan membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan. Kalau tadi dosa, ini penyebab dosanya. Kalau poin yang pertama tadi adalah dosa, poin yang kedua adalah penyebab dosanya. Kalau tidak dicabut, kalau tidak dipotong, kalau tidak dibuang, maka sampai kapanpun hubungan kita dengan Tuhan tidak akan baik-baik saja. Oke? Karena orang akan jauh lebih mengandalkan dirinya sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Orang akan lebih senang mencari kesenangan sendiri, kepuasan sendiri, daripada kepuasan dan kesenangan Tuhan. Selama segala macam akar-akar kejahatan itu tidak disingkirkan. Karena selama masih ada akarnya, memungkinkan setiap orang kembali ke dalam hidup di dalam dosa. Saya pernah katakan, manusia itu pada umumnya, hampir semuanya, akan lebih mudah melakukan dosa dengan jenis yang sama daripada melakukan dosa dengan jenis yang berbeda. Misalkan dulu suka mabuk, misalkan dulu suka minum. Katanya sudah tobat tahunan. Tapi ketika kira-kira stres, apa yang dia akan lakukan? Dosa apa yang paling mendekati, paling mudah untuk dia lakukan? Paling mungkin untuk dilakukan? Ya minum, ya mabuk. Gak akan membuat dosa lain. Tiba-tiba ketika stres mata di wong akeh itu longko gitu. Gak akan membuat dosa yang lain gitu. Kemungkinan besar 90% ke atas pasti mabuk lagi. Jatuh lagi. Gitu? Apapun bentuk dosanya, selama tidak dicabut sampai ke akarnya, ya, selama tidak dicabut sampai ke akarnya, hanya akan memungkinkan kita jatuh ke dalam lubang dosa yang sama. Caranya nyabut piye? Ya dhisik pemabuk ya pedotan kumpulan mabuk. Potong. Oke, potong. Bukan berarti tidak berteman lagi, berteman. Tapi ketika mereka mengajak untuk kumpul-kumpul lagi, kosek ya, aku wis ora iso. Ya jangan terus, alah gue ngajeni, nyemplung lagi pasti. Itu bertanda bahwa akarnya belum dicabut sampai tuntas. Dosa apapun itu bentuknya, dosa apapun terus macam-macam. Ya, mencuri, judi, terus pokok wakeh. Orang akan lebih mudah jatuh ke dalam lubang yang pernah ia tinggali daripada dia harus menggali lubang yang baru. Bisa tidak? Bisa, tetapi langka. Sebab itu perlu dicabut sampai ke akar-akarnya. Segala sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa, segala sesuatu yang dapat menyesatkan kita. Uang. Firman Tuhan katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya loh ya, tetapi cinta. Selama akar itu tidak dicabut, maka dimanapun dia ditempatkan, ya korupsi. Apapun jabatannya ya korupsi. Alah wong jabatan ora enek anune apa? Ora enek koyone wae, bayaran sithik wae. Alah wong dadi ketua pansus wae gitu. Kalau engkau memiliki akar itu, ya akan terjadi, entah gimana caranya. Karena setidaknya sudah ahli di bidangnya loh gitu. Tapi kalau tidak punya akar kejahatan, enggak akan mungkin membuat kejahatan itu gitu. Kemungkinannya kecil. Dosa kemalasan, dosa apapun itu bentuk dosa. Maka dari itu harus dicabut sampai ke potong apapun yang membuat kita jatuh dalam dosa. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak? Iso gambar enggak setelah itu apa? Mulut yang mengucapkan dusta dan lidah yang menyebut-nyebut kecurangan.
Hati-hati dengan mulut. Lidah, mulut secara umum, lidah secara khusus yang mengeluarkan perkataan. Hati-hati. Lidah itu adalah salah satu anggota tubuh yang paling tidak bisa dikendalikan. Kadang wong ngomong enteng men ngomong gari telunyur ya gitu. Omongan kok apa lek ngarani? Lunyumen sithik ning ngabangne kuping koyok mangan telo. Sithik ning nyereti ya gitu. Semua berawal dari lidah. Orang menjadi tersinggung karena lidah. Orang menjadi perang, negara antar negara menjadi perang karena lidah. Suami istri menjadi bertengkar karena lidah. Semua kejahatan bisa terjadi berawal dari perkataan lidah. Sebab itu hati-hatilah. Lek gak ngono, falsafah Jawa tidak akan mengatakan ajining diri saka lati. Yen ajine raga saka busana. Bukan karena wajah tampan atau cantiknya, tetapi bagaimana cara kita berpakaian. Itu menunjukkan jati diri kita. Lah istilahnya ngajeni awake dhewe. Bukan supaya dipuji orang, weh klambine apik, weh ganteng, enggak. Supaya menghargai diri kita sendiri. Begitu juga dengan ucapan ajining diri saka lati. Bagaimana dirimu, karaktermu, siapa kamu tergambar dari ucapan-ucapanmu. Aku ngomongku basane krama melipis Pak. Ning lek gatel iku ping kuwi padha wae. Ya. Saya pernah ceritakan tau, saya punya teman itu yang orang Batak, orang Pekanbaru dihapusi. Gue kenalan ngomong ya kula segawon, nah gitu kan. Segawon itu kurang alus piye. Itu kan basa kramane dari anjing kan. Ayo coba jenengan ngendikan karo siapapun lewat. Cuman saya mau jenengan kok ganteng kados segawon dikaplok. Kurang halus piye? Ya. Bukan masalah bahasanya yang halus, tapi makna yang terkandung di dalamnya itu yang membuat seringkali menjadikan dosa baik dari kita ataupun orang yang sedang kita ajak bicara. Ajining diri saka lati itu melingkupi yang hal-hal seperti itu. Bagaimana karakter kita ditentukan dari apa yang kita perkatakan, juga berkaitan dengan ucapan-ucapan yang menyuarakan kecurangan-kecurangan. Tuhan tidak suka sesuatu yang curang. Tuhan benci kecurangan. Orang yang kecurang, kalau ayat 1 tadi katakan, tidak akan mendapatkan berkatnya Tuhan. Tangan Tuhan gak akan sampai ke sana bagi orang-orang yang curang. Anda tahu Ananias dan Safira? Ananias dan Safira tahu? Enggak. Tahu. Ada yang enggak tahu Ananias dan Safira? Enggak tahu. Pendetamu ki sapa lho? Ananias dan Safira sama Pak Bayu? Heeh. Curangnya piye? Yang dikatakan. Suatu ketika dia menemui seorang rasulnya Tuhan. Dia ngomong, aku mau jual tanah. Oke, saya mau jual tanah. Golek aku untuk tanah, sekian untuk pelayanan Tuhan. Lek basa saiki sekian persen untuk gereja. Dan ketika jual tanah karena dengan niatnya yang baik itu diberkati Tuhan, tanahnya payu larang. Sing lanang ngomong karo bojone. Golek ditekoki ya, ngomong payune sakmene. Kakeknya diglek dikekne kono. Petenan ditekoki lah. Piye? Tanahmu entuk pira? Ngomong entuk sakmene kok. Mati. Mati saat itu juga. Sing lanang, bojoku rak balik-balik ya, disusul. Ditekoki lagi, tanya lagi. Piye? Tanahmu payu pira? Anu, payune mung sakmene kok. Mati. Mati firman Tuhan katakan. Begitu Tuhan tidak menyukai
kecurangan. Maka dari itu kalau saya boleh meminjam kalimatnya Pak Repto, biasakanlah sejak dini yang baik, yang benar, termasuk supaya setiap anak-anak kita tidak hidup di dalam kecurangan, tidak besar dengan cara-cara yang curang. Kan menjadi aneh ketika anak-anak kita lagi sekolah, lagi ujian, anak ibu atau bapak pesen, "Alah rasa sinau, tak ajari ngerepek, bapak dhisik pinter lek kon gawe kerepekan, ngerti ngerepek." Nyontek. Ora usah sinau angel-angel, nyontek baik. Kalau ada orang tua seperti itu, nyun saya katakan bodoh. Karena Anda hanya akan sedang membesarkan seorang pengkhianat. Karena seorang pengkhianat itu lahir dari seseorang yang tumbuh dengan kecurangan. Koruptor-koruptor gue, saya percaya ciliane bedik curang, nyontonan yang solan. Sak pintere apapun. Karena seperti itu tuh terbentuk. Berawal dari kecurangan-kecurangan kecil. Entah disengaja ataupun tidak disengaja. Tetapi ketika itu dibiarkan, maka terciptalah seorang pengkhianat dan Tuhan tidak suka. Itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin jauh. Mulut-mulut yang, istilah anunya itu mulut-mulut yang berbisa. Mulut berbisa. Yang suka menyemburkan segala perkataan dusta dan curang. Yang suka menyembur-nyemburkan fitnah. Berhati-hatilah. Tidak akan membuat hidup kita menjadi tenang, nyaman, tapi justru itu tidak disuka Tuhan. Tapi justru itu yang dalam ayat yang ke-1 dikatakan tidak akan membuat tangan Tuhan menjadi panjang sampai kepadamu. Tidak akan membuat telinga Tuhan menjadi tajam mendengar ke arahmu. Karena apa? Lidah kita tidak dapat dikendalikan. Sepele toh, lidah ki mung sepele lho. Lidah ki yo dibandingkan dengan ukuran organ tubuh yang lainnya, hitungannya termasuk cilik. Daripada sikil, daripada tangan, lidah itu luwih cilik. Betul? Tetapi dari lidah justru akan membuat kita jatuh semakin dalam ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita itu hanya hambanya Tuhan. Sesungguhnya, walaupun pada akhirnya Tuhan menganggap kita sebagai anak, Tuhan menganggap kita sebagai sahabat, tetapi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri adalah kita itu mung hambane Tuhan. Seorang hamba yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sesungguhnya tidak memiliki hak lagi atas hidupnya, karena hidup kita ini sudah haknya Tuhan. Maka sebaik-baiknya hamba adalah hamba yang mau berserah pada tuannya. Sebaik-baiknya hamba adalah hamba yang selalu ingin terhubung dengan tuannya. Adalah hamba yang tidak mau membantah omongan tuannya. Itu hamba yang benar. Maka jangan rusak semua itu dengan dosa dan perbuatan-perbuatan yang akan semakin menjauhkan kita daripada Tuhan kita yang sudah menebus hidup kita. Kuasai diri, kuasai lidah, kuasai perkataan. Saya baru ingat goro-goro ini. Nggak ada di catatan, tak tutup. Tinggal nunggu tema yang ada. Saya itu beberapa tahun lalu sudah membuat khotbah ada 7 atau 8 dosa yang terjadi karena lidah. Ini belum sempat saya sampaikan karena temanya ora pas terus. Kapan-kapan ya. Intinya adalah apa yang menjadi perusak hubungan kita dengan Tuhan? Dosa dan segala perbuatannya yang belum tuntas kita selesaikan dalam diri kita. Tuntaskan semua itu. Selesaikan. Ingat, hakikat kita adalah seorang hamba yang harus taat kepada Tuhannya. Kalau mau didengar Tuanmu, dekatilah dia. Kalau mau ditolong Tuanmu, dekatilah dia. Jangan justru menjauh hanya karena nuruti hawa nafsu dan keinginan. Dua masalah, aja saya cedak. Lagi pusing, lagi stres, lagi bingung, jangan semakin jauh, semakin dekat. Karena ketika engkau semakin jauh, tadi ayat 1 tadi loh, catat,
Lek nggo bolpen garisi di Alkitab ayat 1. Tangan Tuhan itu nggak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merusak semua itu ya perbuatan-perbuatan kita sendiri. Maka kalau engkau tidak mau merusak itu semua, yuk menjadi hamba yang setia. Menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Yang selalu mendengarkan apa kata Tuhan, yang selalu manut taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kiranya ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita, memberkati pelayanan kita dan masa depan kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang membuat hidup kami semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Semakin meninggalkan dosa dan semakin menjauhi hal-hal yang dapat membuat kami kembali jatuh ke dalam dosa.